Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'dah. Fanawaina ta'alluma ta'lim wa tadhakkaru tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa da'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', wa min batnin la yashba'u, min 'ainin la tadma', wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya cintai segenap jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus DKM yang mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore menjelang malam hari ini kita masih berkesempatan hadir untuk sama-sama kita menggali warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Jumat terakhir atau hari terakhir di tahun 2021. Insyaallah jam 12 malam nanti kita akan memasuki tahun baru, tahun 2022. Ini rasa-rasanya bapak-bapak udah pada nyiapin areng, udah ngungkep ayam, ada yang udah tadi pagi dari sore seharian mancing ikan, ya enggak? Ada yang udah beli jagung, masya Allah. Animo masyarakat yang luar biasa terhadap perayaan tahun baru ini. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini mungkin kita pause sementara pengajian fikih kita. Saya ingin sama-sama kita malam hari ini merefleksikan diri kita untuk pindah dari tahun 2021 ke tahun 2022 ya. Tahun baru 2022 ini secara angka dia bertambah dari 21 menjadi 22, tapi secara hakikat justru dia malah berkurang ya. Kenapa secara hakikat justru malah dia berkurang? Karena memang dunia ini punya batas waktu, ada kuotanya ya, ila ajalin musamma, kepada batas waktu yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga anggap saja misal ini misal ya, misal, jangan dianggap ntar saya peramal lagi. Anggap saja dunia ini ditargetkan atau dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya sampai tahun 3000 Masehi. Berarti dengan masuknya tahun 2022 masih kurang, sudah berkurang berapa? Sudah berkurang 2022 tahun. Sisanya ini yang 900 sekian tahun itu adalah sisa. Itu adalah sisa. Jadi kita jangan tertipu dengan angkanya yang bertambah, justru kita harus memahami hakikatnya yang justru malah berkurang. Sebagai seorang mukmin, bagaimana sih kita menyikapi perkurangan atau pengurangan jatah waktu yang sudah Allah sediakan buat kita? Bagaimana seharusnya seorang mukmin itu bertindak? Ya, ini yang ingin menjadi bahan renungan buat kita. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita dipersilahkan untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan syukur terhadap nikmat Allah merupakan salah satu amal ibadah. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Bisa dengan cara kita misalkan kumpul bersama keluarga, nyenengin hati keluarga, selama kegiatan tersebut tidak bercampurkan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka jika kita niatkan untuk membahagiakan hati keluarga, itu jadi nilai ibadah. Ya,
Contoh, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq, atau biwajhin talq. Jangan sekali-kali kamu menghina atau menganggap remeh sebuah kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut, meskipun hanya sekedar dengan memberi senyum kepada orang yang jumpa dengan kita. Nah, kemudian juga dalam beberapa hadis yang lain bahwa salah satu amal ibadah yang paling besar adalah idkhalus surur fi qalbil mu'min, membahagiakan hati orang yang beriman. Terkadang orang salah tafsir begini, Pak Ustadz, berarti saya boleh dong pacaran, karena dengan saya pacaran, saya ngajak perempuan yang jadi pacar saya ajak jalan-jalan, saya elus-elus tangannya, saya ajak jajan, kan dia jadi bahagia. Enggak? Orang kan kalau ditraktir jajan jadi bahagia kan, dikasih makan jadi bahagia, diajak jalan-jalan jadi bahagia. Oh, berarti saya sudah membahagiakan seorang mukmin, berarti saya ibadah dong. Nah, bukan itu yang dimaksud. Itu malah justru menjadi dosa. Kenapa menjadi dosa? Karena dia melakukan suatu ritual yang diperintahkan oleh Allah, tapi caranya salah. Benar ngebahagiain seorang mukminah, perempuan yang beriman, tapi bukan dengan begitu caranya. Karena cara seperti itu adalah cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga tidak dibenarkan apabila kita menganggap dengan kita traktir orang yang bukan mahram, berdua-duaan, pegang-pegangan tangan, kemudian itu kita cap sebagai sebuah ibadah dengan alasan kita membahagiakan hati mukmin yang lain, ya. Itu sama saja ketika kita membasuh kotoran, nyuci baju tapi pakai air comberan, bukannya bersih malah justru tambah noda, malah justru tambah kotor. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga malam tahun baru, ya. Walaupun sebetulnya tahun baru kita itu yang harus kita bahagiakan perayaannya adalah tahun baru Hijriah, karena yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dinyatakan oleh Allah dengan nas Al-Qur'an bahwa itu merupakan waktu perhitungan yang Allah ridhoi. Allah mengatakan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang baik di sisi Allah, yang diridhoi di sisi Allah, 12 syahr, jumlahnya ada 12. Oke, pertanyaan di dalam diri kita, oh jumlah 12 itu kan sama antara bulan Hijriyah dengan bulan Masehi. Hijriyah ada 12, Masehi juga ada 12. Berarti kalau gitu tahun Masehi juga adalah tahun yang diridhoi oleh Allah dong. Karena Allah bilang inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. 12 bulan-bulan yang diridhoi oleh Allah jumlahnya adalah 12 bulan. Maka jawaban kita, iya, Masehi jumlahnya 12 bulan. Hijriyah juga jumlahnya 12 bulan. Tapi dari mana para ulama menyimpulkan bahwasanya 12 bulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu perhitungan buat kita adalah bulan Hijriyah? Karena dalam lanjutan redaksi ayatnya Allah bilang yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang Allah ridhoi ada 4 bulan yang disebut dengan al-ashhurul hurum. Bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat Islam untuk mengharamkan di sini artinya dosanya jadi double, untuk saling berperang, ya. Bahkan dalam memerangi kafir harbi pun nggak boleh di waktu kecuali dalam keadaan darurat, di waktu ashhurul hurum tersebut, ya, di bulan-bulan haram tersebut, ya. Bulan apa aja tuh? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan
bulan Rajab. Ya. Dari sinilah dapat kita simpulkan bahwa karena ada 4 bulan haram dari 12 bulan yang Allah nyatakan, dan yang 4 ini adalah bulan-bulan hijriyah, maka dengan ini terbuktikan bahwa yang dimaksud oleh Allah dengan Ithna Asyara Syahra adalah bulan-bulan hijriyah. Begitu juga setiap ritual yang kita lakukan semuanya mesti berkaitan dengan bulan-bulan hijriyah. Semua ritual ibadah yang menggunakan waktu pasti menggunakan waktu tahun-tahunnya adalah hijriyah. Bulannya juga adalah bulan-bulan hijriyah. Kita puasa wajib adanya di bulan apa? Bulan Ramadan. Iya kan? Adanya di bulan Ramadan. Bulan April. Kecuali kebetulan memang Ramadannya berbarengan sama April ya. Tapi kan semakin waktu semakin maju ya kan. Ntar juga lama-lama kita ngerasain bulan Ramadan adanya di bulan Januari ya. Karena pernah saya ingat sekali itu, ingatan saya waktu itu udah mulai bekerja, saya pernah waktu itu diajak lebaran sama orang tua ke rumah guru mendekati bulan Januari, di akhir Desember waktu itu, tahun berapa itu saya lupa, saya masih kecil, karena pas kita mau lebaran banyak tukang trompet pada jualan gitu. Nah makin kesini kan makin maju, artinya apa? Karena memang tahun hijriah itu jumlah harinya lebih sedikit daripada tahun masehi ya, makanya selalu berpindah-pindah. Nah kemudian kita haji di bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Kita sholat Idul Fitri di bulan Syawal, kita sholat Idul Adha di bulan Dzulhijjah. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan haul dari zakat juga dengan menggunakan tahun hijriyah. Menentukan umur seseorang itu baligh atau belum juga dengan hijriyah. Perempuan selesai masa iddahnya jika yang menggunakan bulan Dzawatul Ashhur juga dengan bulan hijriyah. Tapi sayangnya kita lebih ingat, bahkan euforia kita lebih tinggi dalam memperingati tahun baru masehi ketimbang euforia kita dalam memperingati tahun baru hijriah. Ini sebetulnya satu penyakit ya. Terus bagaimana hukumnya bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan, bakar-bakar jagung? Jika bakar-bakar tersebut Bapak niatkan untuk satu, mensyukuri nikmat Allah di tahun yang sebelumnya 2021. Yang kedua, dalam rangka mengajak keluarga untuk saling menguatkan rasa mahabbah, rasa cinta, rasa ukhuwah, menjalin tali silaturahim antar sesama, juga dibarengi dengan tidak adanya hal-hal yang melanggar syariat, maka ini adalah amrun masyru', sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi kalau setelah ini Bapak kumpul bersama keluarga atau kumpul bersama warga, misalkan di depan masjid, yuk kita bakar tiang poli. Ya, nggak ada jagung ya. Ayo kita bakar-bakar ayam. Oh no, Pak RW udah dapat mancing tadi, Masya Allah. Mancing di mana Pak RW? Mancing di pasar Bengkok ya, 800.000 dapat 5 kilo misalkan. Dapat udah dapat jagung segala macam, kita bakar-bakar di sini. Maka yang harus Bapak lakukan, satu, perbaiki niat. Apa niatnya? Niatnya adalah untuk saling mencintai antar sesama warga, meningkatkan ukhuwah. Kalau itu nggak jadi masalah. Yang kedua juga niatkan apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan diisi dengan perkara-perkara yang membuat Allah marah, yang menjadikan kita terjerembab dalam kemaksiatan. Apa? Misalnya ada judi di situ, atau ada alkohol, minuman keras ya, atau sambil nonton sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rubah paradigma kita sebagai seorang muslim ya. Kita rayakan malam tahun baru ini bukan karena tahun barunya, melainkan karena kita kebetulan tanggal 1 Januari kan emang libur besoknya
ya, karena liburnya serempak, ya udah kita pakai untuk saling silaturahim. Itu yang saya minta. Begitu juga di rumah, ketika bakar-bakar bareng keluarga, ya, kita bakar-bakar di halaman rumah, jangan sampai istri kita, anak perempuan kita, atau siapa yang menjadi anggota keluarga kita yang perempuan keluar rumah dengan memperlihatkan auratnya. Jangan sampai. Juga kalau misalkan diadakannya di dalam rumah tapi ngundang orang yang bukan mahram, juga sama, auratnya harus ditutupi. Karena banyak perempuan muslimah zaman sekarang yang pemikirannya, mohon maaf, ngaco. Dia pikir nutup aurat itu wajibnya saat keluar rumah. Bukan, nutup aurat itu wajibnya saat ada orang yang bukan mahram. Ya. Jadi kadang perempuan zaman sekarang nih keluar rumah pakai kerudung rapi banget. Giliran di dalam rumah kerudung dia buka walaupun lagi ada RT, walaupun lagi ada teman suaminya, walaupun lagi ada teman anak-anaknya, itu tetap nggak boleh walaupun di dalam rumah. Jangankan di dalam rumah, di tempat manapun, selama di situ ada yang bukan mahram, maka aurat harus ditutup. Jadi ini yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim untuk merubah cara pandang kita. Kenapa? Jangan sampai apa yang kita lakukan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang punya tuntunan, yang punya teladan, lantas kita bukan ngikutin teladan kita, bukan ngikutin pimpinan kita, malah justru ngikutin teladan yang lain. Ya, bahkan kalau kita mau saklekin lagi, sebetulnya apa faedahnya juga kita ngerayain malam tahun baru? Toh bukan tahunnya kita kok, ya kan? Masehi ini kan tahunnya Sayyidina Isa Al-Masih, ya. Yang sebetulnya dalam perhitungan tahunnya pun mungkin masih ada kekeliruan di situ. Mulainya dari tahun berapa juga secara fakta ilmiah masih diperdebatkan. Gitu. Dan ini bukan tahun yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalaupun nanti Nabi Isa alaihi salam yang notabene tahun baru Masehi atau tahun Masehi ini dinisbatkan kepada dirinya, ketika di akhir zaman ia turun ke muka bumi, dia nggak bakal pakai perhitungan Masehi. Nabi Isa pasti bakal menggunakan perhitungan Hijriah. Pasti itu. Karena turunnya Nabi Isa alaihi salam bukan untuk membawa syariatnya dia, bukan untuk mengajarkan syariatnya Nabi Isa kepada kita. Enggak, turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman adalah untuk membawa syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Artinya sebetulnya kalau mau disaklekin, apa faedahnya juga kita ngerayain tahun baru yang bukan tahunnya kita. Kan begitu logikanya. Tapi berhubung mungkin bapak-bapak udah pada beli areng, udah pada nguningin ayam, udah pada ngungkep ikan. Ntar kalau kita bilang begini, ustadznya sadis, saklek, orang pengen bakar-bakar aja nggak boleh. Makanya kita bolehkan, tapi dirubah niatnya. Juga jangan sampai ada ritual-ritual yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Karena kalau kita lihat surveinya, justru malam ini adalah malam yang paling hancur berantakan karena kemaksiatan umat manusia. Ya, kita bersyukur alhamdulillah bapak-bapak adanya di lingkungan Masjid Jami Al-Muhajirin. Orang-orang yang gak terikat dengan masjid, yang gak terikat dengan majelis taklim, mereka dari tanggal 20 udah sibuk keluar rumah untuk liburan seminggu sampai tahun baru, bahkan jalan dengan yang bukan mahramnya, yang gak ada hubungan tali pernikahan. Mereka waliyadzubillah melaksanakan party di mana-mana. Begitu berganti tahun dihitungin 10, 9, 8, 7, 6. Begitu pas jam 12, waduh petasan mereka party apa segala macam. Coba kalau pada saat itu gempa, kalau pada saat itu keluar tsunami, siapa yang mereka sebut? Allah. Minimal oh my god, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Cuman begitu manusia. Ingat sama Tuhan kalau lagi kena masalah doang. Ya enggak? Kalau lagi kena masalah doang. Nah, makanya
hal ini yang harus kita ubah sedikit demi sedikit paradigma yang ada di tengah masyarakat kita, bahwa silakan kalau ini ingin dijadikan ajang silaturahim karena memang liburnya kebetulan sama-sama bareng-bareng, tapi itu niatnya kita ubah, ritualnya juga dengan cara yang masyru', dengan cara yang baik. Dan sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit anak muda Islam sudah mulai banyak yang sadar. Malam hari ini insya Allah saya ada acara di Cepete, tablik akbar. Ya, ini alumni pesantren kita, alumni kelima. Dia masya Allah udah sejak 3 tahun ini, setiap tahun baru itu anak muda dia kumpulin di majelisnya dia, bikin perayaan maulid. Ya, bungkusannya itu menyambut tahun baru, tapi isinya dengan maulid. Ketimbang mereka jalan-jalan ke puncak apa segala macam dengan pacar-pacarnya melakukan sesuatu yang haram, akhirnya dikumpulin, dibikin maulid dari Yasin Fadilah, baca rotib dari habis Isya, baca maulid Simtuduror. Saya tanya, ntar saya naik ceramah jam berapa? Jam 11. Masya Allah malam amat, itu mau menjelang tahun baru, kata saya. Ya Tad, minta tolong deh, daripada nih anak muda yang kagak-kagak. Oh ya udah, ini syiar. Alhamdulillah sudah menunjukkan ke arah yang positif. Kalau ada orang yang bilang, oh norak, masa tahun baru maulidan, ini kan emang waktunya happy-happy. Kita nggak kenal yang kayak begitu. Kita nggak kenal happy-happy dengan cara yang seperti itu. Bahagianya kita dengan Nabi Muhammad, bahagianya kita dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ya enggak? Toh kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu, pasti maksudnya kitanya ini sadar, kitanya ini bisa ngelihat wajah Rasulullah, pasti Rasulullah bakal suka orang-orang yang malam hari ini mengisi waktunya dengan ketaatan daripada mereka-mereka yang mengisi malam hari ini dengan kemaksiatan. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita harus sadar sebetulnya poya-poyanya kita, hura-huranya kita pada malam tahun baru, apalagi sampai melakukan kemaksiatan, itu justru merugikan diri kita sendiri. Ya. Kita ini kan lagi dihadapkan pada satu kenyataan yang sebetulnya jatah kita ini berkurang. Makanya kadang kita suka bingung sama orang-orang yang begitu bahagia dengan datangnya tahun baru sampai dia berfoya-foya. Ini orang yang gak paham hakikat kehidupan. Kenapa saya katakan demikian? Logika sederhananya begini, ya. Misalkan di sini ada yang PNS nggak? Ada yang PNS. Nah, Pak Haji, ya, pensiunan. Sebelum Pak Haji pensiun kan biasanya umur 60. Begitu umur 50, ya Pak Haji ya, asal ulang tahun umur 51, aduh 9 tahun lagi pensiun, ya kan? Umur 52, ya Allah 8 tahun lagi pensiun. Sampai begitu umur 59, aduh setahun lagi, ya enggak? Setahun lagi pensiun. Gaji pensiunan kan beda sama gaji asli, ya kan? Udah pensiunan mah berbeda dengan yang asli. Nah, sehingga orang-orang yang tahu dan sadar bahwa limit dia sudah akan habis, udah mau mentok, pasti dia kan akan ada perasaan merenung di dalam dirinya. Setelah ini saya berbuat apa? Begitu kesempatan ini habis, saya mau ngapain? Begitulah seharusnya seorang mukmin dalam memandang pergantian tahun. Dengan semakin bertambahnya angka dalam kalender tersebut, maka semakin berkurang jatah kehidupan kita. Maka seharusnya yang kita pikirkan adalah sudah sejauh mana amal yang saya perbuat dan sudah sebanyak apa saya merugikan diri saya pribadi. Begitu. Makanya kan dalam salah satu surah yang pendek tapi pesannya banyak, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal asri, demi masa. Dalam ilmu Quran, Allah Subhanahu wa taala itu tidak bersumpah dengan makhluknya, melainkan lantaran makhluk tersebut punya kadar yang agung, punya kedudukan yang agung. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal asri, dikarenakan waktu ini adalah sesuatu yang sangat agung. Kenapa agung? Karena dia berharga. Ya.
Siapa ini? Salah seorang wazir, menteri tapi soleh nih, Wahib bin Munabih atau siapa? Beliau mengatakan kayak gini, wal waktu anfasu ma unita bihifdihi wa arahu ashala ma alaika yadhi'u. Waktu itu, ya, masa, zaman itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk bisa kita jaga. Wa arahu ashala ma alaika yadhi'u, dan waktu adalah yang satu perkara yang saya lihat mudah sekali untuk hilang dan terbuang. Dan kalau sudah hilang dan terbuang bisa dibalikin enggak? Enggak ada yang bisa ngebalikin waktu. Makanya salah seorang yang bijak pernah ditanya, apa sih sesuatu yang paling jauh dan gak bisa digapai? Apa jawabannya? Masa lalu. Ya, masa lalu. Siapa yang bisa balikin masa lalunya? Nah, Pak Haji umur berapa? 50. Bisa balik ke 17? Nggak bisa. Nggak usah yang dari 50 ke 17 deh, kejauhan. Ya, saya umur mau 30. Mau balikin yang kemarin aja nih, umur 25 tahun, nggak bisa. Mungkin album-album foto kenangan kita bisa kita re-upload, bisa kita upload ulang, bisa kita share ulang. Kadang kan di Facebook ada fitur kayak gitu kan, kita pernah ngupload setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu atau bahkan 10 tahun yang lalu, kita dapat notifikasi, bagikan kenangan Anda 10 tahun yang lalu. Tapi kan itu hanya membagikan kenangan. Untuk balik ke masa itu nggak bisa, untuk balik ke zaman itu nggak bisa. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, laita syabab ya'udu yauma, andaikan saja masa muda saya bisa kembali. Tapi kan nggak ada yang bisa mengembalikan itu semua. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Loh, di mana ruginya? Kata Sayyidina Imam Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil, dalam tafsir beliau katakan apa? Al-khusranu, rugi itu adalah dhihabu ra'si malil mu'min, hilangnya modal seorang mukmin. Loh, emang orang mukmin modalnya apa? Fi halaki nafsihi wa umrihi bil ma'asi. Hilangnya modal seorang mukmin berupa dirinya dan juga umurnya lantaran apa? Lantaran ia gunakan dalam kemaksiatan. Jadi orang yang rugi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka yang melalui waktunya, yang melalui masanya, yang melewati zamannya dengan kemaksiatan. Itu adalah orang yang rugi. Sedangkan di alam dunia ini kita diperintahkan untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai hal. Dalam usaha ya kita taat, dalam dagang ya kita taat, dalam kepegawaian ya kita taat, dalam kepemimpinan ya kita taat, dalam dunia pengajaran dan pendidikan ya kita juga harus taat kepada Allah. Dalam segala bidang, dalam segala hal, gak lepas 24 jam kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tidurnya kita harus tidur dalam ketaatan. Loh, kan ini orang tidur. Tidur itu kan katanya rufi'al qalam an thalath. Manusia tidak ada 3 golongan yang tidak dibebankan oleh Allah, lepas dari beban. Siapa? Di antaranya adalah an-naim hatta yastaiqin, orang yang tidur sampai dia bangun. Makanya kalau orang tidur itu dia mau melakukan apapun di dalam tidurnya itu enggak dosa. Lagi tidur, enggak sengaja tangannya ngambil khamr, dia minum, dosa enggak? Enggak. Tidur dalam keadaan yang tidur benar-benar ya, itu enggak dosa.
Tapi kenapa saya katakan tidur pun harus dalam ketaatan? Lah kalau bapak tidurnya sama bini orang lain, dosa enggak? Ya tetap dosa. Lah kan tadi tidur diangkat pena oleh Allah, pena taklif. Ya tetap karena di awalnya sudah melakukan kemaksiatan, maka sepanjang tidurnya dia berada dalam dosa. Gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan sebagai seorang mukmin, karena 24 jamnya kita harus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kemaksiatan, karena setiap maksiat tersebut akan menghasilkan celaka bagi diri kita. Ini ada satu kisah. Kisah ini bukan kisah nyata, ya, fiktif, tapi dia merupakan analogi dari kehidupan kita. Jadi ceritanya ada salah seorang nelayan, ya. Cuman nelayannya bukan nelayan kelas besar, dia nelayan pakai perahu sampan. Begitu dia nangkep ikan, dapat ikan besar, dibawa pulang ke rumahnya. Karena kehidupan dia ya nelayan miskin, ya. Dia nangkep ikan pun hanya sekedar untuk menyambung hidup. Ternyata begitu dibelah perut ikan tersebut oleh istrinya, di situ terdapat beberapa berlian di dalam perut ikan. Istrinya kaget, "Pak, ada berlian nih." Dilihat sama suaminya, ada 5 butir. "Wah, bener nggak nih? Jangan-jangan cuman kristal terbuat dari plastik atau kaca kayak semacam gunduk gitu." Akhirnya kata istrinya, "Coba Pak bawa ke pasar, ke tukang berlian yang faham." Dibawa. Sampai di tukang berlian ditanya, "Pak, saya punya barang ini, kira-kira berapa harganya?" Dilihat sama tukang berlian, kaget tuh tukang berlian. "Ya salah, Pak, ini berlian harganya sangat mahal. Gak ada yang sanggup untuk nebus ini kecuali orang yang kaya raya. Sultan Cipete, apa Sultan Kunciran. Crazy rich. Cuman crazy rich ini yang bisa ngebayarnya." Akhirnya, "Bapak, saya cuman paham harganya doang. Tapi kalau Bapak beli ini, Bapak bisa jadi orang kaya mendadak, kalah gusuran tol mah." Ya. Akhirnya dia bawa pulang tuh berlian ke rumahnya, cerita sama istrinya. Istrinya kegirangan. Biasa selama ini cuman makan pakai ikan layang, ikan peda diasinin cuman pakai sambal doang. Ini tiba-tiba dia kepikiran bakal jadi orang yang kaya raya. Dia lalui malam tersebut bersama istrinya tanpa tidur. Kenapa? Karena ngehayal dapat berlian. Aduh mah, ini rumah bocor mah. Kalau nih berlian laku mah, Bapak ganti semua. Atapnya kalau perlu pakai emas yang berlapiskan sutra. Ya salah. "Pak, Mama boleh minta sesuatu enggak?" "Mama jangankan sesuatu Papa berikan." "Emang Mama mau minta apa?" "Maaf Pak, kemarin Mama datang ke posyandu bawa anak kita buat imunisasi. Itu ada ibu-ibu komplek kaya banget, jarinya 5 ada cincinnya semua. Pas minta tolong diambilin sama suster aja, nunjuknya bukan pakai telunjuk tapi pakai semua jarinya. Bu, tolong ambilin." Nunjukin cincin. Mana? "Mama pengen kayak gitu." "Udah mah tenang aja. Pokoknya kalau kita udah jadi orang kaya nih, rumah renov. Tetangga kita bebasin semua tanahnya biar kita lebarin rumah kita. Kalau perlu muka-mukanya kita beli." Masya Allah, saking gayanya. Akhirnya berlalu siang malam tersebut tanpa dia tidur. Besok paginya dia sudah janjian sama tukang yang paham berlian tadi untuk dibawa ke rumah orang kaya untuk menawarkan berlian tersebut. Karena malam dia nggak tidur, pagi dia sudah ada janji. Akhirnya pagi itu dia nggak tidur karena hatinya udah berdebar-debar, laris nih, ya enggak. Akhirnya dibawa ke rumah orang kaya.
Sampai di rumah orang kaya tersebut dilihat sama orang kaya itu, dan dia juga paham berlian, juga direkomendasikan oleh tukang berlian tadi. Akhirnya apa kata dia? Waduh Pak, saya mah orang kaya kelas menengah ke bawah, ya, bukan yang crazy rich benar-benar. Saya mah bukan sultan, saya mah, ya, saya mah baru tuan menir doang, ya enggak, baru mandor doang. Ini kalau seluruh kekayaan yang saya punya, bahkan 10 kali lipat dari kekayaan yang saya punya dipakai buat nebus berlian ini, masih belum kebayar. Tapi kalau mau, Bapak saya tunjukkan ke rumah sahabat saya yang lebih kaya dari saya, karena dia adalah menterinya raja. Ngiler nih orang, gila. Ini saya datang ke rumah segini bagusnya aja, kata dia 10 kali lipat kekayaan ini masih belum ketebus berlian saya. Sekarang saya mau dibawa ke rumah orang yang lebih kaya, berarti saya bakal lebih kaya dari bapak ini. Siap 86. Masya Allah. Perlu pengawalan ini. Kapan bisa berangkat? Saya hari ini sibuk, lagi ngurusin PT, ya, lagi ngurusin usaha saya. Oh, emang bapak usaha apa? Oh, banyak usaha saya, ada usaha kroto, ada usaha ini macem-macem dah. Ya. Udah akhirnya besok aja, besok pagi. Oh ya udah nggak apa-apa. Pulanglah dia. Sore nyampe di rumah, istrinya pulang dari sawah, malam ngobrol lagi sama istrinya. Mah, tahu nggak? Tadi bapak ke rumah orang kaya banget. Buat ukuran dia, karena jarang ke rumah orang kaya kan, lantainya granit. Itu kata dia mah 10 kali lipat kekayaan dia masih belum bisa untuk membayar berlian ini. Yang bener Pak? Iya. Terus papa jual nggak ke dia? Ya enggak lah mah, bodoh kalau kita jual. Kenapa nggak dijual aja Pak? Karena tadi si orang kaya itu mau nunjukin papa ke rumah menteri dari kerajaan ini untuk ditawarkan kepada dia karena dia lebih kaya. Pasti ini lakunya lebih besar. Oh iya Pak, waduh, kalau gitu kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Pokoknya Pak, kalau Papa udah kaya, Mama pengen ke Turki, Mama pengen ke Spanyol, Mama pengen ke Itali. Pokoknya kita harus keliling dunia. Kita beli jet pribadi yang landasannya ada di belakang rumah kita. Ya salam, udah ngayal kemana-mana itu. Sampai akhirnya malam tersebut dia lalui tanpa tidur. Kebanyakan ngayal. Kebanyakan ngayal. Besoknya janjian dibawa ke rumah menteri. Sampai di rumah menteri, ternyata jawaban menteri sama dengan jawaban orang kaya sebelumnya. Ini bahkan seluruh kekayaan saya berikut jabatan saya, SK saya kalau digadein. Kalau SK saya disekolahin, ini juga masih belum bisa buat nebus ini berlian. Yang bisa nebus berlian ini cuma raja kita. Oh, yang benar. Iya. Tapi saya kan nggak punya akses ke rumah raja. Loh, kenapa bingung-bingung? Ya saya aksesnya karena saya adalah kenalan raja. Oh ya gitu. Iya. Tapi jangan lupa komisi, maklar berlian. Kapan kita berangkat? Besok pagi. Hari ini saya ada rapat paripurna. Oke. Ngobrol lagi sama bininya. Lupa lagi tidur. Mah, yang mau beli raja mah, Papa bisa ketemu raja, dapat harta juga. Pokoknya ntar nyampe rumah raja, Bapak mau tawarkan semahal-mahalnya, plus Papa minta bonus selfie. Ya, selfie sama raja. Coba orang miskin kayak kita, nelayan pinggir laut, rumah reot kayak begini, kalau ada ombak juga kegusur habis, ini bisa ke istana raja. Waduh, malam hari itu dia lalui dengan hayalan, kagak tidur lagi. Besoknya ke rumah raja. Singkat cerita, sampai di rumah raja, kata raja juga begitu. Terus terang Pak, harta yang saya punya semuanya masih lebih mahal berlian ini. Tapi nggak ada yang bisa ngebayarin ini semua kecuali saya, karena di negeri ini saya yang paling kaya. Terus kalau gitu jalan keluarnya gimana Paduka Raja? Kalau gitu gini aja,
Saya punya gudang yang isinya semua koleksi kekayaan saya. Besok sampean saya kasih waktu dari jam 9 sampai jam 4 sore untuk ngangkutin semua yang ada di dalam gudang tersebut tanpa terkecuali. Yang penting batas waktunya hanya dari jam 9 sampai jam 4. Berlian ini buat saya, Bapak silahkan ambil angkut semuanya yang ada di dalam gudang tersebut. Cuma nggak boleh sebelum jam 9, juga nggak boleh lewat dari jam 4. Lewat di waktu itu semua, algojo saya bakal narik Bapak. Mantap. Setuju? Setuju. Tulis MOU. Ya salam. Matre 10.000. Berapa sekarang? 12.000 ya? 10 ya, 10.000. Matre 10.000. Saksi siapa? Menteri, saksi 1. Saksi 2 siapa? Orang kaya. Saksi 3 siapa? Tukang berlian. Udah selesai. Besok Pak ya, sebelum jam 9 udah harus nyampe sini. Pulanglah dia ke rumah istrinya. Balik lagi malam ke 4. Nggak bisa tidur lagi mah. Jadi orang kaya mah. Lihat tuh netizen yang ada di rumah kita, yang selama ini nyinyirin kemiskinan kita. Mulai besok setiap kali mereka nyinyirin, kita sumpel seorang 15 juta. Wassalam. Orang kaya baru. Nggak bisa tidur. Sampai akhirnya bedug subuh tiba, dia mandi pagi-pagi. Mau kemana Pak? Udah janji sama raja. Sampai di istana raja jam 8. Diantarkan oleh algojo. Algojonya udah dikasih tahu. Jam 9 pintu dibuka. Silahkan masuk. Tahu kan Pak, orang kampung kalau ketemu orang kaya, ngelihat hartanya banyak ngapain? Melongo. Jangan kata ngelihat harta banyak kayak begitu. Tetangga kita aja masih ada yang masuk ke mall buka sendal. Masuk ke mall, sendal dia buka. Emang apa Bu sendalnya dibuka? Kesian itu lantainya boleh ngepelin, licin banget. Masa kita pakai sendalnya terkotor katanya. Saking noraknya. Ada orang yang naik lift juga sendalnya dibuka, ditinggal. Dia kira masuk ke ruangan musola kali. Begitu liftnya kebuka, sendal saya hilang. Ini bukan hilang, ketinggalan di bawah. Begitu dia sampai, dia terpana dengan seluruh harta kekayaan sang raja. Tapi sayangnya nih orang nggak mikir, dengan apa dia bawa harta sebanyak ini, dia nggak bikin perjanjian sama raja, ya kan? Dia lihat satu persatu harta kekayaannya dari jam 9, setengah 10, cuman baru ngeliat doang. Sampai di sebuah ruangan, dia melihat satu kasur yang empuk banget, lebih empuk dari guhdo. Berhubung orang kampung, dia cobain, empuk ini. 4 hari begadang, ngantuk datang. Dia cobain, ya salam, empuk. Ngeriep pules. Berlalulah nih orang dalam lelapnya, bangun-bangun setengah 4. Ya salam, setengah 4. Akhirnya dia angkutin ini, dia angkutin itu. Belum sempat ngangkut banyak-banyak, algojo udah datang. Jam 4 waktunya habis, diseret itu orang. Keluar dari ruangan. Karena dia nggak nyiapin apa-apa buat ngebawa, maka seluruh barang yang tadi udah dia pegang dari setengah 4 sampai jam 4 berceceran karena dia ditarik sama algojo. Keluar dari gudang kagak bawa apa-apa. Berlian di mana? Udah sama raja. Komplain dia sama raja. Raja, berlian udah ente pegang. Kok saya nggak dapat apa-apa? Apa kata raja? Bukankah aku sudah persilahkan kamu untuk mengambil segala-galanya yang ada di dalam gudang tersebut dari jam 9 sampai jam 4? Lantas kenapa nggak kamu ambil? Ketiduran. Salah sendiri. Ya udah, saya mau masuk lagi, nggak bisa. Perjanjiannya udah selesai.
Siapa ini nelayan, Pak? Siapa nih nelayan? Ada yang tahu namanya nelayan ini siapa? Nelayan ini adalah manusia. Saya, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Semuanya. Cuman mudah-mudahan kita bukan nelayan yang rugi. Siapa raja di raja ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa menteri yang bisa ngasih akses ke Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu gudang yang penuh dengan harta? Dunia dan segala isinya. Waktu jam 9 sampai dengan jam 4, apa yang ada di situ? Waktu tersebut seperti apa? Seperti waktu yang Allah persilahkan bagi kita untuk beramal sebanyak-banyaknya di dalam dunia. Berlian yang kita punya ini ibarat apa? Ibarat diri kita, jiwa kita, roksumal kita, modal kita yang sudah Allah berikan. Algojo ini siapa yang nyeret-nyeret kita keluar dari gudang? Malaikat Israel. Kalau seandainya malam-malam yang kita lalui di dalam gudang tersebut atau di dalam kehidupan ini nggak banyak dengan ngayal, sehingga bikin kita ngantuk, akhirnya ketiduran, kagak sholat subuh, akhirnya kita lalai, nggak melaksanakan yang yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Seandainya si nelayan tadi nggak banyak ngayal bersama istrinya, malam dia istirahat, siang dia bekerja, begitu dipersilahkan oleh raja dia sungguh-sungguh gali amal sebanyak-banyaknya, maka nelayan tersebut akan menjadi orang yang beruntung. Kisah ini falsafahnya diambil dari beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah mengganti jiwa kita dan juga harta kita dengan surga. Allah beli jiwa kita dan harta kita dengan surga. Seperti tadi, raja tadi telah membeli berlian nelayan tersebut dengan apa? Dengan kenikmatan-kenikmatan yang akan dihasilkan jika nelayan tersebut mau bersungguh-sungguh di dalam gudang. Komplainnya si nelayan tadi terhadap kegagalan dia dalam memperbanyak amal, sehingga dia komplain kepada Allah. Ini juga falsafahnya diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Dalam Al-Qur'an Allah bilang begitu. Setiap orang yang meninggal, yang nyawanya bakal diambil, itu dalam lahboh, saat ketika nyawanya diambil, itu dia ngomong ke Allah, ya Allah, kembalikan nyawa saya. Orang yang sudah, ayat ini buat orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati, mereka minta dikembalikan lagi oleh Allah. Rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya. Mau ngapain? La'alli a'malu sholiha. Saya pengen beramal soleh. Fima taraktu, dari amal soleh yang sudah saya tinggalkan. Sama kayak ucapan nelayan tadi. Begitu udah selesai dari gudang, dia ngadep ke raja, raja balikin saya ke gudang karena saya pengen ngambil semua yang telah tertinggal. Tapi apa kata Allah? Lah, nggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan kamu sudah ada alam barzakh. Ucapan orang tadi kepada malaikat Israel atau kepada raja ketika dia diseret-seret untuk keluar dari gudang, diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ya. Sampai ketika ajal datang kepada mereka, mereka juga mengatakan, ya Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika ajal datang ajal datang kepada mereka, apa yang mereka katakan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Begitu malaikat Israel datang, itu orang ngomong, ya Allah, tunda ajal saya, saya pengen sodako, saya pengen jadi orang soleh. Sama ketika tadi dia ada di dalam gudang, waktunya udah selesai, mau diseret sama algojo, dia minta sudden death, dia minta injury time, dia minta babak tambahan. Tapi gimana mau ditambah, udah kalah 4-0.
Ya, kecuali kalau entar bisa seri 4 sama, baru dikasih babak tambahan. Ya, tapi kalau udah kalah ya udah, nggak bisa memberikan, nggak bisa dikasih waktu buat nambah. Jadi ini waktu kita yang sudah berlalu nggak bakal kita bisa minta ulangi lagi. Maka di masa yang akan datang harus benar-benar kita jaga. Saya rasa ini cukup sebagai renungan kita dalam perpisahan kita terhadap tahun 2021 dan pertemuan kita dengan tahun 2022. Mudah-mudahan di tahun depan hidup kita semakin berkah, rezeki kita semakin berlimpah, kesehatan Allah anugerahkan kepada kita, Allah berikan kita ketaatan, Allah berikan kita taufik, keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, tetangga-tetangga di masjid kita, tetangga-tetangga di rumah kita, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dan mereka semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan kita ke depannya salat subuh di Masjid Jami' Al-Muhajirin jamaahnya seperti salat Idul Fitr. Ngaprak ke sono-sono. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wal manbi sallallahu hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah